Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Oke, pada video kali ini perkenalkan dengan saya Bu Angelita Murphy-Sintiasari, bisa dipanggil dengan Bu Lita. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu mewariskan budaya melalui teks prosedur. Sebelum masuk ke dalam materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Yang pertama ada kompetensi dasar menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur dengan cara melakukan sesuatu dan membuat. Contohnya, cara memainkan alat musik, cara membuat kuliner khas daerah dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian 4.6 menyajikan data rangkaian kegiatan dalam bentuk teks prosedur dengan cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Tujuannya yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi dan menyimpulkan gagasan pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam teks prosedur yang didengar atau dibaca. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik diharapkan dapat memahami struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Kemudian kita akan belajar tentang cara menelaah struktur dan kebahasaan pada teks prosedur. Pengertian teks prosedur, strukturnya. Pengertian strukturnya. Teks yang isinya tentang langkah-langkah maupun tahapan-tahapan dalam melakukan suatu hal, dari mulai melakukan kegiatan tertentu atau membuat hal tertentu yang disajikan dengan berurutan. Kemudian ciri-cirinya, yang pertama, di dalamnya menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua, memakai kata kerja aktif. Yang ketiga, memakai kata konjungsi atau penghubung dalam mengurutkan kegiatan maupun cara. Yang terakhir, menggunakan kata keterangan dalam menyatakan cara, waktu, dan tempat secara akurat. Oke, kemudian ini cara membuat teks prosedur. Yang pertama ada judul. Judul biasanya dapat diambil berdasarkan sesuatu yang kamu kehendaki dibuat, dilakukan, atau dimainkan. Kemudian ada tujuannya. Tujuannya merupakan pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat dan dilakukan, dan memotivasi. Yang ketiga ada alat dan bahan. Alat dan bahan digunakan dalam membuat atau melakukan sesuatu. Kemudian ada langkah-langkah atau tahapan. Jadi di sini berisikan tahapan atau urutan kegiatan dalam membuat atau melakukan sesuatu. Kemudian ada penutup, berisi penegasan atau penekanan motivasi, dan ucapan selamat. Penutup bersifat pilihan, tidak wajib. Contohnya, selamat mencoba, selamat berlatih, selamat menikmati. Oke, kemudian ini cara membuat bubur Manado. Oke, kita lihat di sini. Ini judulnya. Judulnya cara membuat bubur Manado. Tujuannya menu sarapan super sehat dan kaya serat, penambah singkong dan ubi ungu. Selain untuk memperkaya warna dan gizinya,
juga membuat tekstur bubur merah ini lebih pulen. Oke, kemudian di sini ada bahan-bahannya. Bahan-bahannya apa aja? Ditulis di sini. 400 gram nasi merah, 200 gram singkong, dicuci, potong dadu. Kemudian 200 gram ubi ungu, dicuci, dikupas, dipotong dadu. Kemudian 2 batang serai dikeprek, 1 ikat kangkung dicuci, dipetik daunnya dan dirajang kasar. Kemudian 1 ikat bayam dicuci, petik daunnya. Kemudian 1 buah jagung manis dipipil. Kemudian ada 1500 ml air. Kemudian di sini ada alat-alatnya. Apa aja alatnya? Kompor, panci, mangkok, pisau, telenan, dan sendok. Oke, kemudian ini langkah-langkahnya. Didihkan air, kemudian berurutan. Nasi merah, masukkan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil, dan serai. Kemudian aduk sampai bubur mengental. Kemudian tambahkan kangkung dan bayam. Aduk beberapa saat. Jangan sampai terlalu layu. Angkat dan hidangkan panas. Ditemani dengan ikan asin dan kerupuk. Penutupnya mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah atau dikreasikan. Selamat mencoba. Jadi di sini penutupnya bisa pilihan, bisa digunakan atau tidak. Oke, cara menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Yang pertama ada penggunaan kalimat perintah. Contohnya kalimat perintah yaitu posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Jadi di sini kalimat perintah mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Ciri-cirinya yang pertama intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Kedua, diikuti dengan tanda seru. Yang ketiga, kalimat perintah menggunakan pola interferensi. Yang keempat, biasanya menggunakan partikel lah ataupun kan. Kemudian ada bentuk pasifnya. Contohnya, kalau misalnya menggunakan kalimat aktif, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Kemudian di sini dibalik, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Kemudian penggunaan kriteria atau batasan. Kalau misalnya tanpa batas, angkat kaki kanan. Kemudian kalau dengan batasan, angkat kaki tangan setinggi lutut. Jadi di sini kalau misalnya tanpa batasan, bebas, terserah kalian mau mengangkat kaki kanan setinggi apa. Kalau di sini ini dibatasin setinggi lutut. Biasanya kalimat ini digunakan untuk senam. Kemudian penggunaan kata, keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Kalau keterangan cara biasanya ada kalimat dengan, secara. Kemudian kalau alat ada kalimat dengan, menggunakan, dengan menggunakan. Kemudian tujuannya untuk, supaya, dan agar. Oke, kita lanjut. Kalimat saran atau larangan. Biasanya ada kalimat penghubung. Sebaiknya hindari, jangan, jika tidak, kecuali jika. Kemudian penggunaan kata penghubung
pelepas atau kata acuan. Kalau menggunakan kata penghubung atau konjungsi biasanya ada kalimat kemudian, sekarang, berikutnya, setelah itu. Kalau menggunakan kata pelepas, penghilang bagian tertentu yang sudah disebutkan sebelumnya. Contohnya seperti bentuk adonan bulat-bulat, lalu panggang adonan sampai adonan berwarna kecoklatan. Tapi kalimatnya jika diperbaiki, bentuk adonan bulat-bulat sampai bulat-bulat, lalu panggang sampai berwarna kecoklatan. Kemudian ada penggunaan kalimat akhiran i dan akhiran kan. Jika menggunakan akhiran i, contohnya taburi, lumuri, olesi, sirami. Kalau diubah menjadi kan, taburkan, lumurkan, oleskan, siramkan. Oke, kemudian cara menulis atau meragangkan teks prosedur. Yang pertama, cara menulis teks prosedur. Ada judulnya, dapat berupa nama, benda, atau sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan. Kemudian dapat berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Kemudian ada pengantar, menyatakan tujuan penulisan. Dapat menggunakan pernyataan, menyatakan tujuan penulis. Kemudian dapat berupa pengantar, paragraf, menyatakan tujuan penulisnya. Yang ketiga, alat dan bahan untuk melaksanakan suatu teks prosedur atau suatu prosedur. Dapat berupa daftar atau rincian, dapat berupa paragraf. Tadi contohnya membuat bubur Manado itu berupa paragraf. Kemudian pada teks prosedur tertentu, misalnya prosedur melakukan sesuatu, tidak diperlukan alat dan bahan. Yang keempat, langkah-langkah atau tahapan dengan urutan yang benar. Berupa tahapan yang ditunjukkan dengan penomoran. Kemudian tahapan yang ditujukan dengan urutan yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian tahapan yang ditunjukkan dengan kata menggunakan urutan waktu, contohnya sekarang, kemudian, setelah itu, dan seterusnya. Oke, sekian pembahasan tentang teks prosedur kali ini. Semoga kalian bisa memahami. Selamat belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan kalian selalu. Oke, Ibu akhiri video kali ini. Ibu ucapkan terima kasih kalian telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.